Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Saputri dengan NIM 120380026 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera akan menyampaikan materi mengenai sejarah seni rupa dan desain. Berikut topik pertama yaitu periode sejarah seni rupa di Indonesia. Pertama, periode seni rupa prasejarah. Karya seni rupa prasejarah mulai terlihat tanda-tandanya berupa seni bangunan dan seni lukis di zaman Mesolitikum atau zaman Batu Madya. Zaman tersebut telah menjadi periode dalam perkembangan teknologi manusia. Sementara itu, antara zaman Batu Tua, Paleolitikum, dan zaman Batu Muda, Neolitikum, manusia telah bertempat tinggal, terlihat jejaknya di gua-gua Sulawesi Selatan dan Irian Jaya. Pada dinding gua tersebut terdapat gambar dan cap-cap tangan manusia. Pada zaman Neolitikum, mulai ada karya seni rupa patung menggambarkan leluhur yang terbuat dari batu dan kayu. Selanjutnya, pada zaman Megalitikum, manusia banyak menghasilkan bangunan dari batu yang berukuran besar untuk keperluan upacara agama seperti punden, dolmen, sarkofag, meja batu, dan lain-lain. Berikut gambar dari penjelasan sebelumnya. Ini kalian bisa lihat cap tangan manusia yang terlihat di Gua Sulawesi, lalu sampingnya ada domen, yaitu tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan, lalu ada punden sebagai tempat pemujaan arwah leluhur, dan sarkofagus, yaitu tempat untuk menyimpan jenazah. Lalu periode seni rupa klasik. Di zaman ini banyak terdapat kaidah, aturan, konsep, atau norma budaya yang berkembang dan tetap berguna hingga sekarang. Seni rupa pada zaman ini tepatnya ketika pengaruh Hindu Saiwa dan Buddha Mahayana hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa kuno menghasilkan berbagai bentuk kesenian, seperti arca, relief, dan arsitektur bangunan candi yang begitu kental dan masih bertahan hingga sekarang. Rata-rata pembuatannya dari batu ya guys, jadi kalian bisa lihat contohnya di gambar samping itu. Kemudian ada periode seni rupa Islam, yaitu seni rupa Islam tercipta dengan memiliki kekhususan ketimbang seni rupa pada masa ini. Meskipun begitu, perannya begitu besar terhadap perkembangan seni rupa modern. Contohnya adalah pemunculan unsur kontemporer atau abstraksi dan filsafat keindahan, serta memberi inspirasi pengolahan kaligrafi menjadi motif hias. Ada pula pahatan kubur dan masjid juga beberapa makam Islam tertua menggunakan nisan bergaya Islam. Contohnya, kalian bisa lihat di samping ya guys, gambar itu ada barus, kaligrafi, masjid, batu nisan dengan pahatan Islam. Lalu kemudian seni rupa modern. Seni rupa pembaruan dengan hasil kreativitas sebagai upaya penciptaan karya baru di dalamnya meliputi estetika, karakter, inovasi, dan originalitas. Contohnya, ada periode perintis, karyanya memiliki corak romantis dan naturalis. Periode Indonesia Jelita atau Indimoy, kemolekan dan keindahan objek alam. Periode Persagi atau Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia, pergolakan dan perjuangan Indonesia untuk mendapatkan hak yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tujuannya untuk mengembangkan seni lukis di Indonesia dengan mencari corak Indonesia asli. Lalu ada periode pendudukan Jepang, yaitu kegiatan melukis pada masa ini bertujuan untuk propaganda pembentukan Kekaisaran Asia Timur Raya. Periode akademi yaitu pengembangan seni rupa melalui pendidikan formal atau ASRI. Periode seni rupa baru yaitu muncul kelompok baru dalam seni lukis di Indonesia dengan membawa corak baru yang mencoba membebaskan diri dari batasan-batasan yang telah ada sebelumnya. Lalu rincian periode Moai Indi 1900 sampai 1942. Moai Indi adalah aliran seni lukis yang berkembang di Hindia Belanda pada abad ke-19. Lukisan tersebut menggambarkan keindahan alam Hindia Belanda yang tujuannya adalah sebagai daya tarik pariwisata. Hindia Belanda sebagai timur yang romantis dan utopis primitif menjadi sumber-sumber pencatatan bagi peneliti, cendekiawan, negarawan, maupun petualangan dari negara-negara barat. Pemerintah kolonial dengan bangga memamerkan tanah terjajah Hindia Belanda kepada kalangan elit Eropa. Tujuannya adalah menarik mereka untuk merasakan keindahan negeri timur ini seperti diimajinasikan oleh lukisan, gambar-gambar brosur wisata, dan buku panduan perjalanan lintas benua. Kalau kalian bisa lihat dari gambar itu contoh lukisannya ya guys. Jadi kayak masih di pedesaan gitu, keindahan alamnya kalian bisa lihat kan asri gitu. Lalu kemudian ada sejarah seni rupa Indonesia dari zaman kolonial. Pada masa ini seni rupa Nusantara dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Contohnya yaitu munculnya pewarna kimia yang digunakan dalam pewarnaan baju atau kain seperti batik. Selain itu muncul ragam hias barat dan Eropa. Motif-motif lokal menjadi bertambahkan campuran motif hias barat dan Eropa. Misalnya terdapat gambar-gambar orang barat, motif hias yang bergambarkan kebudayaan barat seperti pakaian, kendaraan, motif-motif hias geometris barat dan Eropa, dan sebagainya.
Berikut gambarnya kalian bisa lihat itu batik yang ada beberapa motif hias barat dan Eropa. Pada masa ini juga muncul pelukis yang menggunakan teknik barat. Teknik tersebut seperti melukis dengan menggunakan cat minyak yang berasal dari Belanda, menggunakan metode yang berasal dari negara-negara barat. Kalian tahu Raden Saleh, yaitu pelukis Indonesia, dan ini salah satu lukisannya, yaitu lukisan menggunakan teknik barat. Ini dibuat pada tahun 1840. Lalu ada sejarah seni rupa masa Moai Indi. Istilah Moai Indi pernah dipakai untuk memberi judul reproduksi 11 lukisan pemandangan cat air du Châtel yang diterbitkan dalam bentuk portofolio di Amsterdam tahun 1930. S. Sujono lalu mempopulerkan istilah Moai Indi pada tahun 1939 untuk menyebut karya lukis yang menggambarkan pemandangan-pemandangan di Hindia atau Indonesia yang serba indah, damai, romantis, surgawi, dan tentram yang sesungguhnya berbeda sekali dengan keadaan rakyat negeri jajahan. Ciri-ciri lukisan Moi Indi dapat diketahui dari objek-objek lukisannya, yaitu pertama, pemandangan alam bisa meliputi gunung, sawah, sungai, hutan, suasana pedesaan di Hindia Belanda, lalu menggambarkan wanita-wanita Hindia Belanda yang juga eksotik. Terus ada laki-laki pribumi, baik kalangan orang desa, penari, dan bangsawan, menggunakan pilihan warna yang teduh, terang, dan damai. Jadi itu biasanya empat-empatnya itu diaplikasikan gitu guys, cara pembuatannya apa lukisannya. Jadi ntar ada pemandangan alam, entah wanita Hindia Belanda atau laki-laki pribumi yang sedang beraktivitas, itu bisa dilukiskan. Masuk ciri-ciri Moi Indi. Lalu tokoh penting Moi Indi yang harus kalian ketahui. Yang pertama S. Sujono yang mempopulerkan istilah Moi Indi pada tahun 1930. Karya lukisnya serba indah, damai, dan tentram. Kedua ada A.A.J. Payen, yaitu Belgia 1792 sampai 1853, yaitu penggerak utama atau penghubung antara kolonial Belanda dengan Indonesia. Karya lukisnya berupa alam, kota, pemandangan, flora, dan fauna. Yang ketiga ada Raden Saleh yang berasal dari Semarang, 1807 sampai 1880. Salah satu pengaruh Moi Indi atau seni rupa modern Indonesia. Keempat ada Abdullah Suryabroto, itu karya lukisnya bernuansa romantisme gaya Eropa yang dituangkan versi keindahan Indonesia di mana alam mendominasi. Lalu ada Wakidi dari Palembang, pernah menjadi guru lukis dan menggambar untuk membina dan mengasuh anak-anak pribumi yang bersekolah di Quick School. Lalu ada Mas Pringadi, yaitu ahli melukis pemandangan alam dan orang. Bisa lihat karya seni dari mereka. Yang pertama dari S. Sujono, mulai dari di dalam kampung, pantai Bali, mengungsi, itu bisa terlihat kan karyanya, polesannya, setiap sudutnya, setiap detailnya itu kelihatan sangat indah dan bernuansa gitu. Lalu ada ini dari A.J. Payen, Market Scan in Mountains Landscape near Bogor. Artinya tuh pasar gitu di daerah pegunungan di Bogor. Lalu ada Mountains in the Pranger. Itu gunung yang batunya tuh tinggi. Kayak bisa lihat itu. Banyak orang juga di bawahnya kalau kalian perhatikan. Lalu ada The Wedding Ceremony, kayak acara pernikahan. Lalu ada karya seni dari Raden Saleh. Yang pertama kincir air, pemandangan ideal Belanda dengan rumah di tepi kolam, pemandangan musim dingin Belanda. Ini bernuansa Belanda, Hindia Belanda ya. Ada karya seni dari Abdullah Suryabroto, yaitu hamparan sawah, pemandangan di sekitar Gunung Merapi, dan pemandangan di Jawa Tengah. Rata-rata ada gunungnya gitu ya guys. Ada juga karya dari Wakidi, yaitu Senja di Dataran Mahat, Penggilingan Padi, Balai Desa di Minangkabau. Ini karya seni dari Mas Pringadi, itu Pantai Pelabuhan Ratu, pemandangan sawah bertingkat. Wah, bagus tuh sawahnya. Lalu pemandangan di kampung, terlihat banget ya kampungnya mulai dari tanah dan juga pohon pisangnya, kampung banget. Dan berikut sumber-sumbernya, kalian bisa lihat, untuk lihat detailnya, kalian bisa klik link tersebut. Terima kasih. Materinya sudah selesai, saya Ayudesa Putri mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.